tadi kan juga kita bilang infrastrukturnya itu memang harus ditata sedemikian supaya masyarakat atau pengunjung itu bisa merasa nyaman dan aman. Tapi seperti yang kita lihat sendiri di Toraja ini kan bisa dibilang geografisnya itu unik gitu, karena banyak gunung, bahkan beberapa tempat masih blank spot. Dan yang paling banyak sekarang itu dengan cuaca ekstrim, ada beberapa titik yang bahkan rawan longsor. Gitu. Benar. Itu membangun atau menata infrastrukturnya itu gimana? Padahal mungkin itu jadi salah satu jalur untuk ke satu tempat wisata juga. Gitu. Jadi saya kira gini. Kita memang harus mengakui bahwa topografi yang ada di Toraja ini sendiri adalah daerah yang perbukitan yang bergelombang. Nah, sehingga sedangkan di sisi lain juga struktur tanah yang ada di Toraja ini kan rata-rata adalah batuan lepas atau batu gamping lepas atau tanah berpasir. Nah, yang dari kondisi ini dua ini ada juga mengenai perilaku daripada masyarakatnya kita sendiri yang masih banyak tingkat pengetahuannya, terus yang mungkin karena tidak ada ketegasan dalam fungsi ruang. Kita harus jujur mengatakan bahwa fungsi ruang di Toraja ini sendiri akibat karena memang produk tata ruangnya kita tidak ada ketegasan, karena ya saya kurang lebih hampir sudah 10 tahun ini saya tidak pernah melihat produk tata ruang yang dimiliki oleh Toraja. Nah, produk tata ruang ini sendiri kita harus kaitkan dengan produk tata guna hutan. Nah, kebanyakan tata guna hutan sekarang ini sudah banyak juga yang kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok tertentu, baik daripada mungkin aparatnya itu sendiri, maupun juga daripada masyarakat itu yang sudah mulai mengganggu kawasan hutan itu sendiri. Sehingga ya otomatis struktur tanah yang ada di daerah perbukitan itu sendiri, mau dengan kondisi tanah gamping di situ atau tanah batuan lepas, tanah berpasir, mulai berubah strukturnya, sehingga akan memudahkan suatu longsor. Nah, yang kita harapkan di situ sendiri adalah bagaimana pemerintah Tanah Toraja maupun Toraja Utara itu sendiri mempertegas kembali mengenai produk tata ruangnya yang disinergikan dengan tata guna hutan. Nah, yang kedua, bagaimana kita memberikan satu edukasi yang baik kepada masyarakat yang akan melakukan mungkin kegiatan di situ, apakah sebagai petani ataukah mungkin dalam skala yang besar menjadi pengusaha buat perkebunan atau mungkin buat satu kawasan permukiman atau villa-villa, yang perlu pemerintah di situ memberikan satu edukasi yang baik lah, supaya penggunaan kawasan ini sendiri betul-betul kita mengacu pada standar yang diinginkan. Kalau kapan ini tidak dibiarkan, saya yakin Mbak bahwa akan semakin banyak longsoran-longsoran yang terjadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang juga pihak pemerintah yang menangani misalnya pembangunan infrastruktur yang ada di sepanjang jalan yang di daerah perbukitan yang itu sendiri, kadang-kadang juga tidak mengacu pada standar yang benar. Misalnya sistem cuttingannya, penempatan bangunan-bangunan pelengkapnya, maupun sistem terasering-nya. Jadi ini kadang-kadang ini tidak diperhatikan baik, akhirnya kemudahan untuk terjadinya satu longsoran itu cukup besar. Nah, ada yang baru-baru kan kekasihan yang kita dapatkan di Bituang, sampai memakan korban jiwa. Ya, terus sepanjang jalan dari Endrekang ke Toraja ini sendiri, bagaimana perlakuan fungsi ruangnya di atas ini sudah berubah jadi perkebunan-perkebunan atau perumahan-perumahan. Nah, ini kan yang perlu diwaspadai. Nah, sehingga kenapa sampai ini fungsi tata ruang ini sangat penting, karena ini adalah satu acuannya kita dalam membangun ke depan. Saya kira itu yang penting kita perhatikan, Mbak. Berarti memang harus dipertegas lagi ya, Pak, gitu ya? Ya, harus dipertegas dan memang regulasinya harus dijalankan. Karena kalau tidak, harus ada diberikan satu efek jerah kepada siapapun pelakunya itu. Supaya jangan membiarkan ini perubahan fungsi ruang ini akan mengganggu daripada keumatan manusia. Ini. Berarti kalau umpamanya terkait dengan itu berarti berhubungan dengan siapa kalau di ini? Kalau
sebenarnya kan itu cukup luas juga, Mbak. Pertama dari balik bangdanya, terus yang kedua dari kehutanannya, pertanian, dari KPO-an, dan itu kan lintas sektor semua. Sehingga ini sistem koordinasinya harus duduk bersama-sama, dinas lingkungan hidupnya juga. Jadi harus memang duduk bersama-sama. Nah, sehingga inilah produk tata ruang ini yang jadi pedomannya kita. Berarti bisa jadi himbauan juga ini untuk masyarakat ya, sebelum membangun atau membuat perkebunan atau membangun pemukiman di situ harus kita mengacu pada produk tata ruang, karena makanya di produk tata ruang itu sendiri setiap 5 tahun itu sendiri harus kita revisi kembali atau kita evaluasi kembali apakah fungsi ruang ini terjadi suatu pergeseran atau gimana. Ini kita harus karena apapun alasannya, ini jantungnya, kalau umpamanya ke manusia ini jantungnya manusia ini. Kalau ini kita tidak tegas, tidak mengimplementasikan dengan baik, saya yakin bahwa akan semakin banyak korban-korban jiwa yang akan terjadi nanti. Dan memperbaiki pada saat merubah sudah terjadi suatu bencana, itu biaya yang cukup besar sekali, Mbak. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau bagaimana supaya dana yang kita turunkan ini tidak terlalu besar, karena memang kita tetap tegas dalam melaksanakan fungsi ruang itu sendiri, kita kontrol ini fungsi ruang ini sendiri, ataukah sengaja kita mau rusak dulu baru kita perbaiki lagi. Nah, itu kan yang kita butuhkan. Iya. Daripada merugikan banyak pihak ya, Pak ya, lebih baik kita cegah. Kita cegah ya. Dengan cara ya ada evaluasi, ada ini ke lapangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.